Woi. Menyerang fasilitas umum, teman-teman. 63 orang terluka. Satu orang meninggal. Ini kejadiannya di Kuwait. Iran melakukan serangan kepada fasilitas umum, yang dimana fasilitas umum ini tidak ada kaitannya dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi selama Iran berperang, yang dia lakukan bukan membombardir Israel secara langsung, tapi serangan Iran dari awal berperang dengan Israel, yang menjadi sasaran adalah negara Teluk. Nah, di sini teman-teman, hal yang perlu kalian ketahui bahwa rezim Iran ini hanya alibinya saja berperang dengan Israel. Tapi 83-85% serangannya mengarah ke negara Teluk. Yang disasar apa? Fasilitas umum, bandara, hotel, apartemen, jalan umum, restoran, kilang minyak, dan lain sebagainya. Semua yang diserang adalah fasilitas umum. Berperang dengan Israel, tapi yang diserang negara Teluk. 85% serangannya ke negara Teluk, teman-teman. Hingga masa gencatan senjata komprehensif, total proyektil, rudal atau misil yang ditembakkan oleh Iran mencapai 6.400 misil, teman-teman. Sedangkan berbanding terbalik, rudal yang dikirimkan Iran ke Israel kurang lebih tidak sampai 1.000. Di sini kita tampilkan volume jumlah serangannya. Ke negara Israel hanya 15%, tapi kepada negara Teluk berjumlah 85% serangan dari Iran. Perang apa ini namanya? Coba perangnya seperti zaman dulu tanpa bahan peledak, perang dengan pedang, ya cepat selesai. Karena apa? Langsung bunuh-bunuhan sama militer. Nah, kalau sekarang dengan bahan peledak, jadi dikirim ke sana, dikirim ke sana sini. Jadi di sini sebenarnya Iran ini berperang dengan siapa? Ketika Iran dijuluki sebagai negara teroris, banyak yang tidak terima, teman-teman. Padahal jelas Iran menjadi teror bagi negara-negara Teluk. Negara Teluk sudah memberikan pernyataan tidak boleh menyerang Iran dari negaranya. Tidak boleh. Tapi tetap diserang. Itu buktinya apa? Iran ingin menteror dunia. Ingin menteror negara Teluk. Dan ketika kita bongkar pembahasan seperti ini, mereka punya pembenaran, teman-teman, untuk melakukan pembelaan kepada tingkah atau serangan dari Iran ke negara Teluk. Iya kan, Arab Saudi bekerja sama dengan Amerika. Ada pangkalan militer di sana. Ada pangkalan ini, ada itu, ada ini itu. Indonesia juga memiliki, di Indonesia ada 15 perusahaan besar Amerika berdiri di Indonesia. Di Indonesia ada 15 perusahaan Amerika berdiri. 15 loh yang menyuplai perekonomian kepada Amerika. Indonesia jelas berafiliasi atau bekerja sama baik secara ekonomi ataupun pertahanan militer dengan Amerika. Indonesia sepakat menjalani kerjasama di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat di tengah perang Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Kemhan menegaskan Indonesia saat ini masih mempertimbangkan permintaan izin lintas udara bagi pesawat militer AS apakah sesuai dengan politik luar negeri dan kedaulatan NKRI. Letter of Intent Overflight Clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Terus misalkan Indonesia dekat dengan Iran, lalu Indonesia diserang oleh Iran. Apakah kalian tetap akan membela Iran? Sedangkan sanak famili kalian, teman-teman kalian, warga-warga kalian, banyak yang terkena serangan dari Iran. Apakah kalian akan membela Iran? Rezim teroris itu? Turki, teman-teman. Ya, kepada negara Turki, dia diam. Negara Turki yang kuat itu, di situ jelas ada 70 kalau tidak salah, hulu nuklir dari Amerika. Kenapa Turki tidak dibombardir sebagaimana negara Teluk dibombardir?
Kenapa? Azerbaijan juga punya hubungan dengan Israel. Ya, bahkan tercatat Azerbaijan sampai perang ini berkecamuk menjadi negara tetangganya Iran yang menyuplai minyak hampir 50% ke Israel. Iran menyerukan negara mayoritas Muslim untuk memboikot Israel. Namun sejauh ini masih ada beberapa negara mayoritas Muslim yang memasok minyak ke Tel Aviv. Dilansir Zinews, negara yang dimaksud adalah Kazakhstan dan Azerbaijan. Tidak ada laporan khusus yang menyebutkan seberapa banyak minyak yang disetor ke Israel. Namun, sejak Mei 2023, negara itu telah mengimpor 220.000 barel minyak mentah per hari. Kenapa Azerbaijan aman, tidak diserang oleh Iran? Jadi ini murni, teman-teman. Karena negara Teluk itu mayoritas Sunni, sesuai dengan sumpah serapah mereka. Jadi mereka ini menganggap bahwa orang-orang Sunni, pengikut Nabi SAW, pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka anggap kafir. Kenapa? Menurut keyakinan Syiah Rafidhah, orang-orang Sunni ini tidak mengikuti Ali bin Abi Thalib. Bahkan difitnahkan memusuhi Ali. Arab Saudi katanya, memusuhi Ali. Apa? Ajaran dari mana ini? Kok bisa-bisanya menyatakan memusuhi Ali? Wong jelas di dalam sejarah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, kenapa dulu para sahabat berperang dengan sesama sahabat? Ali berperang dengan Muawiyah, Aisyah berperang dengan Ali, dan lain sebagainya. Karena apa? Adanya orang-orang yang nyusup ke dalam Islam, membuat perpecahan di sana. Seperti Abdullah bin Saba. Masuk Islam Abdullah bin Saba. Siapa dia? Ini tokoh Yahudi paling provokatif di zamannya. Paling provokatif. Dia mengatakan masuk Islam, Allah ternyata dicatat dalam sejarah, masuk Islamnya ini sebagai kamuflase saja karena sudah menyusun siasat. Dia mempelajari itu. Dan beberapa tokoh lainnya yang mendukung gerakan Abdullah bin Saba untuk mengadu domba Ali dengan Muawiyah. Ke kubu Muawiyah menjelekkan Ali, ke kubu Ali menjelekkan Muawiyah. Ini disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi dengan buah adu domba orang Yahudi terkutuk itu, orang Syiah memiliki keyakinan bahwa para sahabat memusuhi Ali. Dan itu digaungkan sampai sekarang. Ya, orang-orang Sunni yang sudah tewas, kenapa mereka dibunuh? Karena mereka mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka menanggung dosa-dosa leluhur mereka. Katanya begitu, kata orang Syiah. Jadi penghalalan mereka kepada darah kita, orang Sunni, itu bukan tanpa alasan. Karena alasannya dendam dari produk orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba. Dan ini perlu dipelajari. Dan ini sebenarnya perlu disampaikan. Karena apa? Warga di Indonesia yang dimana menempati posisi kedua mudah dibodoh-bodohi, telah terbodohi oleh Syiah Rafidhah. Telah dibodohi, ya. Mengaku kami Sunni, pengikut pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain. Barang siapa, kata Rizik Syihab, barang siapa ada yang menghina Abu Bakar, jangan salahkan Rasulullah kalau disembelih lehernya. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Dan saya dengan kesadaran penuh ingin meminta maaf untuk sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Ketika ada duo Syiah yang lagi off takiyahnya, mencela, mencaci maki, melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar, bahkan menerakakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ucapan tersebut, ucapan yang begitu menggelegar, begitu hebatnya itu tidak terrealisasi. Karena apa? Sudah menemukan kesamaan antara mereka dengan Syiah. Bahkan sampai-sampai fotonya ya Imam Syiah dunia seperti Khomeini dipampang jelas di markasnya FPI, Habib Rizik Syihab itu. Bang, iya. Jadi pejuang kemerdekaan Palestina telah Ali Khamenei ini. Nah, di sana Syekh Hasan Nasrullah dan Habib ini. Itu tandanya apa, teman-teman? Sudah menemukan jati dirinya, bahwa mereka memang sama. Ya, fahamnya sama. Ajaran-ajarannya, cinta-cinta Ahlul Bait sama. Ya sudah, mau apa lagi? Dan memang terbukti di Indonesia banyak Habib yang beragama Syiah. Begitu. Jadi bukan tanpa alasan
Iran 85% membombardir negara Teluk. Karena itu tadi, menghalalkan darah kaum muslimin Sunni. Sedangkan Yahudi bagi mereka aman. Buktinya apa? Di Iran, orang-orang Yahudi berjumlah puluhan ribu. Dan ada banyak sinagog di Iran aman tentram. Berbeda dengan masjid Sunni yang sering mereka teror. Dan bahkan tercatat sampai hari ini, masjid Sunni sudah mulai tidak ada. Terkhusus di Tehran. Begitu.